Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Agnia Muhita, biasa dipanggil Rahma, dengan nomor induk mahasiswa 24011052188. Saya berasal dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 April. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran di SD pada pertemuan 13 dan 14 dengan topik pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual dan internet dengan dosen pengampu Ibu Dr. Poppy Anggraini, ST MPD. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh ceria. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi dengan berjudul Menjelajahi Dunia Ekosistem. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik memahami hubungan komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Yuk, siapkan diri kalian, duduk dengan rapi, dan mari kita mulai petualangan belajar pada hari ini dengan penuh semangat. Menjelajahi dunia ekosistem. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang disebut biotik dan benda tak hidup yang disebut abiotik di suatu tempat. Lalu, apa fungsi ekosistem? Nah, anak-anak, fungsi ekosistem yang pertama yaitu menjaga keseimbangan alam. Lalu yang kedua, menyediakan makanan, air, dan udara yang bersih. Yang ketiga, menjadi tempat hidup tumbuhan dan hewan. Lalu yang keempat, membantu semua makhluk hidup untuk hidup seimbang. Lalu, komponen biotik terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, air, udara, cahaya matahari, dan bebatuan. Lalu, bagaimana hubungan komponen biotik dan abiotik? Tumbuhan membutuhkan tanah, air, dan cahaya matahari untuk hidup. Sedangkan hewan membutuhkan tumbuhan untuk makan dan udara untuk bernafas. Manusia juga membutuhkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai untuk kehidupannya. Tetapi, jika salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan ekosistem bisa rusak. Lalu, ada contoh pengaruh perubahan ekosistem. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan jika tanah kering, maka tumbuhan akan mati. Lalu, hewan pastinya akan kekurangan makanan. Ini adalah contoh ketika salah satu komponen ekosistem tidak seimbang. Lalu, pengertian ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di permukaan tanah. Di dalamnya, makhluk hidup berinteraksi dengan benda yang tak hidup. Contohnya seperti tanah, udara, dan cahaya matahari. Lalu, jenis-jenis ekosistem di darat yang pertama yaitu hutan. Hutan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, banyak pohon besar dan rimbun. Lalu, udaranya yang lembab dan sejuk. Contoh hewannya ada burung, monyet, dan serangga. Lalu yang kedua, padang rumput. Padang rumput ini didominasi oleh rumput sehingga sedikit untuk pohonnya. Lalu cuacanya yang panas dan kering. Contoh hewannya adalah sapi, zebra, dan rusa. Lalu yang ketiga, burung. Burung memiliki cuaca yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin ketika di malam hari. Contoh hewannya unta, ular, dan kadal.
Lalu, contoh tumbuhannya ada tumbuhan kaktus dan semak berduri. Lalu ada tundra. Tundra ini cuacanya sangat dingin dan tanahnya juga membeku. Contoh tumbuhannya ada tumbuhan kecil seperti lumut yang bisa hidup. Lalu contoh hewannya ada beruang kutub dan rusa kutub. Lalu ada sabana. Sabana memiliki ciri-ciri campuran padang rumput dan pepohonan yang kecil. Lalu cuacanya sangat panas. Contoh hewannya ada gajah, jerapah, dan singa. Nah, anak-anak, ini adalah contoh rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Nah, jika makhluk hidup mati, pengurai atau mikroorganisme akan menguraikannya menjadi tanah. Dan semuanya saling berhubungan dalam rantai makanan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ekosistem, khususnya ekosistem darat. Yuk, kita jaga alam dan lingkungan sekitar agar makhluk hidup bisa hidup dengan baik. Terima kasih sudah belajar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.